Film diawali dengan diperlihatkan sebuah wilayah Kandahar, Afghanistan pada tanggal 18 Juli pukul 5 dini hari. Beberapa pasukan militer diterjunkan untuk berperang melawan para teroris. Di sana sebuah helikopter akan menjemput para pasukan militer. Karena keadaan terdesak, helikopter kehabisan bahan bakar dan mengharuskan mereka untuk kembali ke pangkalan dan meninggalkan pasukan. Namun tiba-tiba helikopter berhasil dihancurkan oleh seorang teroris dengan sebuah roket. Jelas hal itu membuat kedua anggota militer yang berada di dalamnya disandera oleh para teroris dan langsung mengambil identitas mereka berdua. Setelah dicek, salah satu dari kedua militer itu tampaknya memiliki harga dan bisa untuk dijual. Pria itu bernama Johnny, sahabat dari Ray yang kini ada di sampingnya. Karena Ray tidak berharga di mata para teroris, di hadapan Johnny, Ray pun dibakar hidup-hidup. Beberapa waktu kemudian di kedutaan Amerika London terlihat dua orang sniper yang sedang berjaga di tempat itu memantau para kru PISA yang bertugas. Robert. Di situ terlihat dua orang pria bernama Alvin dan Robert serta dua wanita yang bernama Sue dan Naomi. Ternyata di hari itu juga terdapat seorang karyawan wanita baru yang bernama Kate Abbott yang dipindah tugaskan untuk bekerja di wilayah tersebut. Karena akhir-akhir ini serangan teroris muncul di mana-mana, atasan Kate yang bernama Sam menyampaikan pada rekannya termasuk Kate untuk menjaga dan mengetahui semua orang yang hendak bepergian menggunakan PISA. Karena ternyata Nero Frank, seorang ilmuwan yang mencoba menaiki penerbangan oceanic dari Heathrow ke Chicago, kedapatan kalau paspornya tidak memiliki cap digital baru. Nero Frank sendiri kini sedang mencoba untuk kabur hingga MI6 menyangka kalau dia akan melakukan bom bunuh dan langsung menangkapnya. Meskipun pemerintah belum menemukan bukti kuat, setidaknya musuh mereka sudah tahu kalau mereka tidak bisa memasukkan PISA. Hal itu berarti mereka akan berusaha mendapatkan PISA yang asli. Tetapi dibalik semua itu adalah pendapat dari Sam, dan atasan Sam yang bernama Bill Talbot mengatakan kalau mereka tidak harus terlalu ketat saat melakukan pemeriksaan, karena ternyata 90% dari pemohon PISA tidak bermasalah. Walau seperti itu, bila nanti ada pemohon atau pengguna PISA yang bermasalah, Sam mengusulkan agar mereka untuk membawanya ke hadapan Kate. Saat Naomi sedang mengecek setiap pengguna PISA, Naomi melihat kalau ada seorang dokter umum yang PISA-nya bermasalah. Lalu Naomi pun segera memberitahukan itu pada Kate. Mendapat pesan tersebut, Kate pun langsung menghampiri dokter itu yang bernama Emil dan menanyakan beberapa pertanyaan. Berasa alasan dokter tidak masuk akal, Kate terus-menerus menanyai si dokter hingga Bill yang melihat hal itu pun menghampiri Kate dan mengajaknya untuk berbicara. Merasa ada yang aneh terhadap Dr. Balan karena profesinya yang seorang dokter umum dan peneliti yang juga termasuk anggota Departemen Pertahanan malah ingin menghadiri konferensi dokter anak. Lalu Kate dimarahi oleh Bill yang menganggap kalau semua yang dilakukan Dr. Balan adalah usaha sampingannya. Bill pun mengatakan kalau latar belakang Dr. Balan sudah diperiksa oleh Naomi dan tidak bermasalah. Oleh karena itu, Bill menyuruh Kate untuk mempercepat prosesnya dan membiarkan Dr. Balan. Mendengar hal itu, Kate yang tetap teguh dengan pendiriannya tidak mau mendengarkan perkataan Bill. Karena Balan tidak mendapatkan PISA, Balan pun menghampiri seorang pria yang bernama Pavlu dan memberitahukan masalah itu. Mengetahui hal tersebut, Pavlu pun mengatakan kalau dia akan segera mengurus Kate.
Secara tidak sengaja, setelah mendapatkan data diri dari Cat, Pavlov menghampiri seorang pembuat jam tangan yang bernama Nash. Disitulah secara mengejutkan, Pavlov menyuruh Nash untuk menghabisi Cat. Malam harinya, Cat yang masih bekerja dibuat kaget dengan visa milik Dr. Balan dan orang-orang yang bermasalah justru diproses oleh Naomi dan disetujui oleh Bill. Karena hal itulah, Cat segera menghubungi Naomi dan menanyakan kenapa mereka melakukan itu. Ternyata visa mereka semua diproses langsung oleh Bill yang mengambil pekerjaan Naomi dengan alasan Naomi terlalu banyak pekerjaan. Keesokan harinya, terlihat Nash diam-diam merakit sebuah bom untuk dia gunakan nanti membunuh Cat. Bom yang dia rakit itu dimasukkan ke dalam sebuah benda yang pastinya akan meledak jika mengalami tekanan. Di sisi lain, Cat menghampiri seorang pria sekaligus atasan Dr. Balan bernama Dr. Perry untuk melihat surat izin yang dimiliki Dr. Balan. Karena ini adalah standar kerahasiaan Departemen Pertahanan Inggris, Dr. Perry pun tentu saja tidak mau memberikan apa yang diminta Cat. Atas hal itulah, Cat mendatangi seorang pria bernama Howie dan meminta daftar berkas visa bulan ini. Untungnya meskipun tidak mendapat surat izin, Howie memberikan sebuah kunci di mana berkas itu berada. Tidak lama kemudian, Cat dipanggil ke ruangan oleh Sam dan di sana terdapat seorang inspektur kepolisian yang bernama Paul Anderson yang sudah menunggunya. Di situ Paul menanyakan kenapa Cat nekat dan mau menyelidiki surat izin milik Dr. Balan. Cat pun kemudian menjelaskan karena pengajuan visa Dr. Balan ke Amerika tidak jelas alasannya dan Cat dianggap telah melanggar sebuah prosedur. Paul pun tampak marah sebab Cat bertindak seenaknya. Tidak lama kemudian muncul duta besar yang bernama Maureen yang memasuki ruangan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena Menteri Pertahanan menghubungi dirinya. Cat pun di situ diberikan beberapa pertanyaan oleh Paul yang terus memojokinya. Di situ juga Paul mengatakan kalau beberapa bulan lalu istri Dr. Balan yang akan pergi berobat harus meninggal karena orang-orang seperti Cat yang terlalu mengikuti prosedur. Setelah Paul pergi, Maureen memberi ucapan selamat pada Cat karena telah membuat musuh baru di kalangan pejabat dan menyuruh Sam mengatasi masalah tersebut. Secara mengejutkan, setelah kepergian Maureen dan juga Paul, Sam justru percaya dengan naluri yang dimiliki Cat dan menyuruhnya untuk terus berusaha. Karena saat itu juga adalah hari ulang tahun dari Bill. Bill menyuruh Cat, Naomi, dan yang lain untuk pergi ke restoran Justin merayakan hari ulang tahunnya. Saat para pegawainya itu pergi, Bill diam-diam menghapus data visa yang bermasalah akhir-akhir ini. Di waktu yang bersamaan, bom rakitan yang dibuat oleh Nash ternyata dikirimkan oleh seorang kurir yang langsung diserahkan kepada juru masak di restoran Gaston. Juru masak yang tidak mengetahui kalau benda yang biasa mereka gunakan sudah direkayasa oleh Nash pun beraktivitas seperti biasanya. Tidak lama dari itu, Cat yang belum membeli kado untuk Bill diam-diam pergi ke toko kado tanpa sepengetahuan Nash yang berada tidak jauh di luar restoran Gaston. Saat juru masak itu mulai menunjukkan skillnya di hadapan kelompok Naomi secara mengejutkan. I am here to pick up a gift. Terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Untung saja dari kejadian itu Cat masih hidup karena dirinya berada lumayan jauh dari restoran Gaston. Saat Cat hendak meminta pertolongan untuk menolong teman-temannya, Nash yang muncul di hadapan Cat berniat untuk membunuhnya.
Karena kejadian barusan, Cat segera melarikan diri mencari pertolongan. Beruntung meskipun ditembak beberapa kali, Cat masih bisa menghindar dan kabur dari tempat itu. Dengan kaburnya Cat, Nas pun menghubungi Pablo dan menceritakan hal tersebut. Pablo yang tidak mau tahu kalau Cat harus mati memerintahkan Nas untuk segera membunuhnya. Peristiwa ledakan itu pun didengar oleh Sam dan temannya yang bernama Sally. Dengan tergesa-gesa, Sam pun segera meluncur ke lokasi. Menurut informasi dari Powell, 4 rekan Sam termasuk Naomi dan 2 pelayan harus mati dalam insiden itu. Karena bom menghancurkan kamera CCTV di tempat itu, Powell tidak bisa mengambil banyak rekaman CCTV. Mendapat kartu kredit Cat di dalam toko, Sam merasa kalau Cat masih hidup karena jenazahnya yang belum ditemukan. Dengan tergesa-gesa, Sam pun meminta Sally untuk melacak keberadaan dari Cat. Ternyata Cat ini sedang bersembunyi ketakutan karena tidak percaya bahwa dirinya menjadi bahan incaran seorang pembunuh bayaran yaitu Nas. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Cat bertemu dengan Bill di sebuah taman dan Bill segera mencoba untuk menenangkan Cat. Tetapi secara mengejutkan, Bill justru berniat untuk membunuh Cat hingga terjadilah sebuah perkelahian yang pada akhirnya menewaskan Bill. Atas insiden penembakan tersebut, para warga yang melihat Cat keluar dengan membawa pistol menganggap Cat sebagai pelaku di balik kejahatan itu. Melihat Nas ada di sana, tentu saja Cat segera kabur melarikan diri. Diam-diam, Nas yang melihat Bill telah mati mengambil kartu identitasnya. Beberapa saat kemudian, Sam dan Paul akhirnya tiba di lokasi. Karena video serta saksi dari para warga, pihak kepolisian memutuskan Cat sebagai tersangka. Paul yang tahu kalau Sam melacak Cat menggunakan chips GPS yang ada di dalam kartu identitasnya menyuruh Sam untuk tidak ikut campur. Di lain sisi, dengan kartu identitas milik Bill yang telah dia curi, Nas meminta seorang hacker handal untuk mengecek dan mengeluarkan chip yang berada di dalam kartu identitas Bill. Saat chip peretas itu selesai dengan tugasnya dan memasang chips tersebut ke dalam jaringan data yang terdapat di dalam ponsel Nas. Secara mengejutkan, Nas yang tidak mau identitasnya terbongkar justru membunuh si peretas tersebut. That was you, right? Now, you can follow whoever has one of these. Dials you into their field agent communication system. You shouldn't have asked about the buyer. Beberapa waktu kemudian, Sam yang mendapat informasi kalau pelacak chip GPS milik Bill terdetek di suatu tempat, dia pun segera pergi ke lokasi. Setibanya di sana, Sam hanya menemukan mayat seorang pria yang tidak lain adalah si peretas dan memberitahukannya pada Sally. Melihat hal itu pun, Paul yang terus membuntuti Sam dan menarik kesimpulan kalau Sam pasti sedang mencari keberadaan Cat. Kembali ke Cat, kini dia rela memberikan jam tangan mewahnya pada seorang wanita penjaga telepon umum hanya untuk menghubungi sahabatnya yang bernama Lisa.
Di dalam percakapannya, Kate meminta Lisa agar membawakan uang tunai dan beberapa pakaian yang Kate perlukan dan bertemu di stasiun kereta api dalam 2 jam. Di waktu yang bersamaan, terlihat Dr. Balan, Pavlo, dan juga Nash kini berada di atas gedung dan berniat untuk meledakkan sebuah gedung tempat diadakannya konferensi dokter anak. The volume in New York will be 4 times greater. So will the results. Tanpa basa-basi, Nash yang juga seorang penembak jitu langsung menembak sebuah bom besar di atas gedung itu dan membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Di hadapan Sam, Maureen, dan juga Presiden Amerika, Howie mengatakan kalau baru-baru ini Kate meminta akses untuk memeriksa daftar visa bulan ini dan beberapa data milik pengguna visa yang bermasalah berhasil dihapus oleh seseorang. Oleh karena itu, merasa perbuatan Kate pasti ada maksud di dalamnya. Sam meminta mereka semua untuk mendukung Kate. Mendengar hal itu, Maureen yang berbeda pemahaman dengan Sam bertanya kalau memang seperti itu, kenapa Kate harus kabur. 1 jam kemudian, Sam menghampiri Sally dan menanyakan di mana terakhir Sally menemukan keberadaan Kate. Ternyata dari CCTV yang terpantau, Kate terlihat 10 menit lalu memasuki sebuah stasiun kereta. Ternyata diam-diam Sally memantau komunikasi Powell dan para anak buahnya yang terus mencari keberadaan Kate. Dari laboratorium forensik milik Powell, Sally yang hebat bisa mengetahui kalau laboratorium tersebut memiliki jejak chromium bom seperti bom yang diledakkan di Paris 2 tahun lalu. Merasa ini ada hubungannya dengan Nash, Sam yang tidak tahu seperti apa wajah dari Nash pun menyimpulkan kalau Kate saat ini sedang dikejar pria itu. Dengan tergesa-gesa, Sam yang tidak mau Kate dalam bahaya segera pergi berniat untuk menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Nash yang melihat Kate dan para kepolisian ada di stasiun, dia segera membuat sebuah laporan palsu menyuruh pihak kepolisian untuk pergi ke tempat lain. Hal itu Nash gunakan supaya dia dapat leluasa mengejar dan membunuh Kate. Suspected suicide bomb at northeast entrance. Untungnya setelah bertemu dengan Lisa, Kate yang melihat Nash ada di sana segera pergi melarikan diri. Tidak lama dari itu, Sam dan Powell yang tiba di lokasi akhirnya bisa menghentikan Nash yang tidak mau identitasnya terbongkar. Karena Sam yang mempunyai wewenang untuk mengikuti Kate, Powell dan kelompoknya segera mengejar Kate berniat untuk membunuhnya. Setelah berusaha menghindari tembakan dari kelompok Powell, akhirnya Kate bisa melarikan diri. Sayangnya, Nash yang berhasil melacak keberadaan Kate dapat melumpuhkan Kate menggunakan sebuah bom kejut. Tetapi ternyata Kate yang masih bisa bertahan berhasil membalikkan keadaan dan langsung kabur dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Kate diam-diam memasuki rumah Bill untuk mencari informasi tambahan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa diduga, ternyata di tempat itu sudah ada Sam yang juga sedang mencari informasi tambahan. Nash yang berada lumayan jauh dari Kate berhasil kembali menemukan Kate yang berada di dalam rumah Bill. Dengan tergesa-gesa, Nash pun segera meluncur ke lokasi untuk menghabisi Kate. Setelah itu, Kate dan Sam yang memeriksa keadaan di sekitar ruangan milik Bill akhirnya menemukan beberapa kaset dan foto anaknya yang ternyata adalah Johnny. Saat kaset yang mereka temukan diputar, tampak jelas sosok Johnny yang disandra oleh para teroris. Meskipun Johnny sampai saat ini tidak ditemukan, Sam dan juga Kate yakin kalau semua yang terjadi ada hubungannya dengan kejadian tersebut.
His business is with whoever had Bill's son. Ketika Sam dan Cat hendak pergi, Sam menghubungi rekannya yang menunggu di luar. Sam yang tidak mendapat jawaban berniat untuk segera menghampiri mereka. Tetapi secara tidak disangka, Nas yang sudah ada di rumah Bill memasang sebuah produk yang berhasil membuat Sam terkapar. Tidak mau targetnya kabur begitu saja, Nas bersusah payah mengejar dan memburu Cat. Beruntung tidak lama dari itu muncul beberapa kepolisian yang membuat Nas mundur. Tidak lama dari itu, Cat segera menghubungi Sally untuk meminta bantuan. Ternyata Sally yang memihak pada Cat mendapat sebuah percakapan telepon dari Paul dan juga Maureen. Disitulah Paul mengkambing hitamkan Cat sebagai dalang di balik semua ini, dan hal tersebut dapat membuat Maureen percaya dan menyuruh Paul untuk menembak Cat. Mengetahui hal itu, Cat meminta Sally memberikan akses untuk memasuki bangunan besar. Meskipun dipenuhi oleh para militer yang berjaga, Cat tetap memaksa Sally untuk memberikannya akses masuk. Dengan memadamkan kamera serta kunci yang terdapat di semua pintu, Sally menyuruh Cat untuk cepat menyelesaikan tugasnya. Terlihat Cat membobol dan mengambil sebuah hard drive secara paksa yang membuat sistem alarm seketika menyala. Setelah itu, Cat yang melacak kemana Dr. Balan itu pergi segera memberitahukannya langsung pada Sally. Demi menyelamatkan semua umat manusia, Cat bersikeras segera kabur dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Maureen mendapat informasi kalau Cat baru saja membuat paspor baru, kemudian membuang hard drive-nya, membuat nama dan nomor paspor yang digunakan Cat tidak terdata. Mendengar hal itu, Maureen menyuruh anak buahnya menginformasikan ke seluruh petugas bandara dan stasiun kereta api untuk menangkap Cat dengan cara menyebarkan fotonya. Mendengar hal itu, Sally pun menyuruh Maureen untuk menghentikan Dr. Balan dan bukan menghentikan Cat. Tetapi secara tidak disangka, Maureen yang menganggap kalau Cat-lah tersangka utama tidak menyetujui permintaan Sally. Di tempat lain, Nas menghampiri Pablo di sebuah gedung dan menceritakan kalau Pablo ini sengaja mendukung aksi Dr. Balan karena Pablo mendapat hasil keuntungan besar. Sama seperti peristiwa 1911, Pablo mendapat keuntungan dari bursa saham yang dia raup. Dari sinilah Nas tahu kalau sebenarnya aksi yang dilakukan Pablo bukanlah aksi teror atau pernyataan politik. Sedangkan Dr. Balan sendiri melakukan semua itu untuk membalas kematian istrinya. Oleh karena itu, Nas berjanji akan membunuh Cat asal dia mendapat keuntungan 60% dari bursa saham yang diraup Pablo itu. Di sisi lain, dengan menggunakan identitas baru, akhirnya Cat bisa lolos pemeriksaan dan pergi menggunakan pesawat untuk menghentikan Dr. Balan. Di dalam pesawat, Cat menemukan kalau Dr. Balan dan beberapa orang yang bermasalah dalam visa bekerja di bidang yang sama. Oleh karena itu, Cat segera memberikan hasil yang ditemukan pada Sally yang sedang bersama Maureen. Maureen yang tahu kalau Cat kini berada di New York memberitakan kepala petugas keamanan untuk memburu Cat karena Maureen tidak percaya dengan bukti yang Cat berikan. Untungnya, Cat yang lebih cepat berhasil keluar dari bandara dan pergi ke lokasi menggunakan taksi. Di tempat lain terlihat Dr. Balan dan beberapa ilmuwan hebat yang merupakan orang-orang bermasalah dalam visa membuat sebuah gas yang bisa meledak dengan daya yang besar. Setelah berhasil menyelesaikan proyeknya, Dr. Balan pun segera pergi ke pusat kota. Setibanya di lokasi, Dr. Balan mengangkut gas buatan mereka bersama kelompoknya ke atas gedung, dan di sana gas-gas tersebut dimasukkan ke dalam sebuah lampu yang berukuran cukup besar. Di waktu yang bersamaan, Cat yang tiba di lokasi diberhentikan oleh petugas kepolisian karena saat itu jalanan yang begitu ramai oleh pejalan kaki, karena ternyata malam itu merupakan malam tahun baru. Tidak lama kemudian, Cat yang melihat Dr. Balan baru saja keluar dari gedung pun segera mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, salah satu rekan Dr. Balan pun mencoba menghentikan Cat meski pada akhirnya dia berhasil dilumpuhkan oleh Cat.
Setelah sekian lama mengikuti Dr. Balan, Kate menemukan kalau Nas juga ada di situ dan mengikuti Dr. Balan. Dengan mengancam seorang resepsionis, akhirnya Kate berhasil naik mengikuti mereka berdua yang kini bersiap-siap meledakkan pusat kota. Tidak lama dari itu, secara mengejutkan, Nas yang akan menembak lampu tersebut justru membunuh Dr. Balan. Di saat Nas akan menembak lampu itu, tiba-tiba Kate datang dan langsung menembaknya. Setelah itu, Kate menyerang Nas dan membuatnya sangat kesusahan untuk menembak. Karena ulah Kate itu, Nas mencoba untuk membunuh Kate. Untungnya Kate bisa membalikan keadaan dan menggagalkan aksi Nas. Time's up. Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian forensik yang tiba di lokasi segera menyelidiki tempat tersebut. Dan tidak lama dari itu muncul panggilan dari Sam dan berterima kasih pada Kate karena telah menyelamatkan 30 juta orang. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.